Oke. Galuh Talisha. Oke. Oke, jadi ya, Pak ulangi lagi. Jadi hari ini kita akan membahas tentang relasi dan fungsi ya. Jadi ada dua sub materi kita yang akan kita pelajari. Yang pertama itu relasi dan yang kedua itu fungsi. Jadi ada dua ya. Nah, dia ada dua, relasi dan fungsi. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang relasi, gitu ya. Nah, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama mendefinisikan relasi, yang kedua itu menunjukkan suatu relasi dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Suaranya Pak kedengaran dengan jelas? Iya Pak. Oke. Pak. Oke, mantap. Oke, relasi. Ada yang pernah dengar kata relasi? Tidak. Silahkan. Tidak. Belum pernah dengar? Tidak. Belum. Belum. Belum Oke. Pak. Sebentar Pak Cas dulu. Belum pernah dengar kata relasi? Belum. Belum Pak. Oke. Wait ya. Pak Cas laptopnya dulu. Oke, jadi nah, apa itu relasi? Apa itu relasi? Jadi, relasi itu misalkan kita mau mendefinisikan relasi dari contoh ini. Jadi, Pak Budi mempunyai 5 orang anak, yaitu Rizka, Dimas, Chandra, Dira, dan Reni. Masing-masing anak mempunyai kegemaran berolahraga yang berbeda-beda. Rizka gemar berolahraga badminton dan renang. Dimas gemar berolahraga sepak bola. Chandra gemar berolahraga sepak bola, sedangkan Dira dan Reni mempunyai kegemaran olahraga yang sama, yaitu basket dan badminton. Jadi, ini ya, sebentar. Itu contohnya ya. Jadi, lanjut ya. Jadi kita pertama mau menyatukan dulu. Jika anak-anak Pak Budi itu dikelompokkan menjadi satu dalam himpunan A, maka anggota dari himpunan A adalah, misalkan kita mau buat himpunannya ya, kan sudah belajar tentang himpunan di kelas 7. Jadi himpunan A itu kita misalkan anak-anaknya Pak Budi. Maka karena himpunan A tadi itu kita misalkan anak-anaknya Pak Budi, anggota dari himpunan A itu adalah Rizka, Dimas, Chandra, Dira, dan Reni. Ya. Kemudian, sedangkan jenis olahraga yang digemari oleh anak-anak Pak Budi itu dikelompokkan dalam himpunan B. Jadi himpunan A tadi nama-nama anaknya, himpunan B ini kegemarannya. Ya. Jadi maka himpunan B itu anggotanya badminton, renang, basket, dan sepak bola. Sampai situ bisa dipahami? Bisa Pak. Bisa Pak. Oke. Bisa Pak. Nah, di situ kan, oke, kenapa Yusuf Sugino? Ada yang mau ditanyakan? Angkat tangan tadi ini, ada yang mau ditanyakan? Oke, lanjut ya. Di situ kan kita sudah tahu ada himpunan A dan ada himpunan B ya. Himpunan A itu nama-nama anaknya, himpunan B itu kegemarannya, kegemaran anaknya. Nah, apa itu relasi? Misalkan ya, hubungan antara himpunan A dan himpunan B dapat disimpulkan, dituliskan. Misalkan begitu, Rizka gemar berolahraga badminton dan renang, Dimas gemar berolahraga sepak bola, Chandra gemar berolahraga sepak bola, Dira gemar berolahraga badminton dan basket, sedangkan Reni gemar berolahraga badminton dan basket. Nah, di situ dari himpunan A ke himpunan B ada yang menghubungkan. Ya, ada yang menghubungkan. Apa yang menghubungkan di situ? Kata apa? Kata apa yang menghubungkan di situ?
Coba kalian perhatikan yang Rizka gemar berolahraga, badminton, dan renang. Di situ ada yang menghubungkan himpunan A dan himpunan B. Kira-kira kata apa yang menghubungkan mereka? Tadi kita sudah tahu bahwa himpunan A itu nama-nama anaknya Pak Budi. Rizka, Dimas, Chandra, Dira, dan Reni. Di situ kan ada Rizka. Kemudian himpunan B itu kegemarannya. Ada badminton, renang, basket, sepak bola. Jadi badminton dan renang ya, badminton dan renang. Di situ sudah masuk himpunan B. Kira-kira apa yang menghubungkan antara Rizka dan badminton dan renang? Kata apa yang menghubungkan di situ? Kata apa yang menghubungkan? Boleh dinyalakan ininya, mic-nya. Gemar berolahraga. Oke, mantap, Santi. Jadi di situ yang menghubungkan adalah gemar berolahraga. Jadi gemar berolahraga itu yang disebut dengan relasi. Jadi relasi. Relasi itu adalah yang menghubungkan antara himpunan satu dengan himpunan yang lain, ya. Jadi ini kalau misalkan orang mau mendefinisikan sebuah relasi, relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah aturan yang menghubungkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B, ya. Jadi aturan yang menghubungkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Perhatikan yang di sini. Tadi di situ kan dengan kita tahu bahwa relasinya adalah gemar berolahraga, kita bisa menghubungkan antara himpunan A dengan himpunan B, ya. Himpunan A misalkan di situ yang pertama, Rizka gemar berolahraga, badminton dan renang. Gemar berolahraga di sini adalah relasi ya. Dimas gemar berolahraga sepak bola. Chandra gemar berolahraga sepak bola. Jadi yang tadinya himpunan A dan himpunan B saling pisah, adanya relasi mereka itu menjadi terhubungkan. Karena memang relasi sifatnya adalah untuk menghubungkan antara himpunan A dengan himpunan B. Sampai di situ bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa? Bisa, Ada yang Pak. mau ditanyakan? Bisa, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Bisa, Pak. Yusuf Sugini, Gimana, Pak? Desi Putri. Bisa, Pak. Desi Putri ada yang mau ditanyakan? Ada angkat tangan ini? Silahkan kalau mau bertanya. Ada raise hand? Tidak ada. Oke. Nah, kita mau lihat contoh-contoh relasi ya. Kita mau lihat contoh-contoh relasi. Misalkan diketahui himpunan A itu Fatur, Andara, Fajar. Himpunan B, bakso, nasi goreng, sate. Ada yang bisa buatkan dia punya relasi? Ada yang bisa buatkan relasinya? Supaya antara himpunan A dengan himpunan B itu terhubung. Boleh dinyalakan mic-nya. Ada yang bisa buatkan ininya, relasinya? Himpunan A itu diketahui Fatur, Andara, Fajar. Himpunan B, bakso, nasi goreng, sate. Kira-kira relasinya apa? Santi, silakan. Menyukai. Oke, boleh. Menyukai. Itu bisa kita tulis, kalau kita mau lihat contohnya, Fatur menyukai bakso. Andara menyukai nasi goreng, misalkan ya. Fajar menyukai bakso. Andara menyukai sate. Jadi menyukai itu bisa disebut dengan relasi. Selain menyukai, ada lagi? Boleh angkat tangan. Niko Mang Anggara ini, silakan. Makan, Pak. Makan, oke mantap. Makan juga bisa jadi relasinya ya. Fatur memakan bakso. Andara memakan nasi goreng. Fajar makan sate. Bisa jadi. Ada lagi yang mau cari relasinya?
Selain tadi Santi dengan Eva, Nukomang Eva. Banyak ya? Fadila, silakan. Fadila Ila. Suka makan, Pak. Oke, suka makan atau makanan favorit ya? Bisa Pak bilang ya? Jadi Fatur, makanan favoritnya bakso atau suka makan bakso. Andara, makanan favoritnya nasi goreng. Fajar, makanan favoritnya sate. Bisa. Ada lagi yang mau buat relasinya? Imelda Marcelia. Silahkan. Ingin, Pak. Apa? Bagaimana? Ingin. Ingin, boleh juga. Fatur ingin bakso, Andara ingin nasi goreng, Fajar ingin bisa. Sinta, silakan. Membeli, Pak. Bisa juga membeli. Fatur membeli bakso, Andara membeli nasi goreng, Fajar membeli sate. Bisa. Ada lagi yang mau ini kasih relasinya? Dita Mangenre, silakan. Menyukai, Pak. Menyukai bisa juga. Fatur menyukai nasi goreng, Fatur menyukai bakso, Fajar menyukai sate. Oke, mantap ya. Jadi itu bisa menghubungkan antara himpunan A dengan himpunan B. Oke, di situ yang Pak tulis salah satunya saja. Contohnya di situ ada makanan favorit atau pesanan. Misalkan Fatur memesan bakso. Andara makanan pesanannya adalah nasi goreng. Fajar memesan sate dan seterusnya. Oke, itu yang pertama contohnya. Sampai di situ paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham? Oke. Paham. Oke, mantap. Yang kedua, situ misalkan himpunan A, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila. Himpunan B, Malaysia, Indonesia, Filipina. Yang bisa buat relasinya angkat tangan. Dita, silahkan. Oh, tidak. Silakan yang bisa buat relasinya. Himpunan A itu Jakarta, Kuala Lumpur, Manila. Himpunan B, Malaysia, Indonesia, Filipina. Kira-kira relasinya apa supaya antara himpunan A dengan himpunan B itu terhubung? Udah belajar IPS kan? Jakarta itu apanya Indonesia? Raditya, silakan. Jakarta ibu kotanya Indonesia, Kuala Lumpur ibu kotanya Malaysia, Manila ibu kotanya Filipina. Oke, jadi DP relasinya apa Raditya? Ibu kota. Oke, mantap. Jadi kalau contoh nomor 2 ini bisa kita tulis relasinya adalah ibu kota dari ya. Jadi Jakarta ibu kota dari Indonesia, Kuala Lumpur ibu kota dari Malaysia, Manila ibu kota dari Filipina. Jadi ketika kalian menghubungkan nanti itu kalian lihat juga nilai kebenarannya. Kalau misalkan ibu kota dari jangan kamu bilang Jakarta ibu kota dari Malaysia, kan salah. Tetap harus kalian lihat nilai kebenarannya. Jakarta ibu kota dari Indonesia, Kuala Lumpur ibu kota dari Malaysia, dan Manila ibu kota dari Filipina, ya. Kira-kira kalau selain ibu kota ada lagi? Ada lagi? Misalkan Jakarta terletak Jakarta terletak di Indonesia misalkan. Kuala Lumpur terletak di Malaysia. Manila terletak di Filipina. Bisa jadi. Bisa juga relasinya seperti itu. Oke, contoh yang ketiga. Diketahui himpunan A Cahaya, Nurhasana, Fafirul. Himpunan B 8A, 8B, 8C. Kira-kira relasinya apa?
Oke, yang angkat tangan yang lain yang bisa. Pak lihat dulu orang-orangnya yang belum angkat tangan. Wait. Pak lihat dulu. Siapa yang angkat tangan ini? Banyak yang angkat tangan. Oke, wait. Rita Ayu Aini, silahkan. Kelas, Pak. Oke, kelas ya. Oke, jadi sebenarnya yang relasi paling tepat itu adalah kelas. Karena misalkan Cahaya kelas 8A, Nurhasana kelas 8B, misalkan Fafirul kelas 8C. Oke, yang terakhir. Himpunan A 246. Himpunan B 4, 8, 12. Relasi yang bisa kalian buat seperti apa? Kira-kira relasinya apa? Oke, silakan angkat tangan dulu, nanti habis itu Pak, kalau sudah semua Pak persilahkan. Oke, boleh Santi silahkan. Dikali 2. Oke, mantap. Jadi hubungannya bagaimana nanti itu kalau ininya, pasangan-pasangannya? 2 dikali 2. 4. 4 dikali 2, 8. 6 dikali 2, 12. Oke, mantap. Jadi itu bisa juga dia punya relasi adalah dikali 2 ya. Karena 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 8. 6 dikali 2, 12. Relasi ini bisa Pak buat misalkan kurang dari, ya. Berarti pasangannya adalah 2 itu kurang dari 4, 2 juga kurang dari 8, 4 juga kurang dari 2, 6 juga kurang dari 12 kan? Kemudian 4 kurang dari 8, 4 kurang dari 12. 6 juga, 6 kurang dari 8, 6 kurang dari 12. Bisa juga ya. Jadi tinggal kalian perhatikan. Jangan lupa yang tadi Pak bilang, kebenarannya juga harus kalian cek. Misalkan tadi kalau Santi bilang 2 kali dikali 2, ya berarti DP pasangan harus 4, jangan 8. Jadi relasi itu, Pak ulangi lagi, adalah aturan yang menghubungkan himpunan satu dengan himpunan yang lain. Jadi misalkan kalau ada himpunan 1 dengan himpunan 2. Himpunan 1 dan himpunan 2 itu bisa kalian hubungkan itu dengan relasi. Jadi kalian tahu dulu apa relasinya. Sampai situ bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tidak? Atau sudah paham? Bagaimana? Paham, Pak. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut ya. Iya. Tadi kalian sudah tahu mengenai apa itu relasi. Jadi relasi itu adalah hubungan ya tadi, hubungan atau aturan yang menghubungkan dari himpunan A ke himpunan B atau himpunan satu ke himpunan yang lain. Selanjutnya kita mau menyatakan suatu relasi. Nah, untuk menyatakan atau menyajikan suatu relasi itu ada 3 cara. Yang pertama itu diagram panah, yang kedua itu himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga itu diagram kartesius. Ya. Jadi yang pertama kita bahas itu adalah diagram panah. Ya. Diagram panah untuk menyatakan suatu relasi. Bagaimana itu diagram panah? Misalkan ini ya, misalkan diketahui A itu Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, B itu Malaysia, Indonesia, Filipina. Tadi apa relasinya ini? Ibu kota. Ibu kota. Oke, ibu kota dari kan? Ibu kota dari. Nah, kita sudah tahu relasinya. Iya, Pak.
kita sudah tahu relasinya, kita mau sajikan relasi ini ke dalam bentuk diagram panah. Bagaimana caranya? Jadi di situ, sebentar ini istilah-istilah. Oke, itu sebentar ya untuk istilah-istilahnya. Oke, jadi kalau kita mau gambarkan diagram panah, oke, kita buat begitu. Himpunan A tadi ada Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, kan? Himpunan B itu ada Malaysia, Indonesia, Filipina, ya. Kita buat seperti itu. Kemudian kita, Ya, Pak. Ini sebentar. Oke. Sebentar. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, sebentar ya. Oke. Jadi sebentar. Oke, sebentar ya. Oke, jadi masih kelihatan? Oke, kelihatan? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Oke, jadi itu ya sampai di situ. Jadi kita tulis dulu himpunan A itu Jakarta, Kuala Lumpur, Manila. Himpunan B Malaysia, Indonesia, Filipina. Itu sebenarnya di atasnya itu ada, kita tulis ada seperti garis dari A ke B itu kita tulis relasinya. Ibu kota dari, coba di situ Pak lupa untuk tulis. Kemudian tinggal kalian pasang-pasangkan, misalkan Jakarta itu ibu kota dari mana? Indonesia. Oke. Jadi kita buat ya, kita buat tanda panah ya. Kuala Lumpur ibu kota dari mana? Malaysia. Malaysia. Oke. Oke. Kemudian Manila ibu kota dari Filipina. Jadi yang dimaksud dengan diagram panah seperti itu ya. Jadi kita buat kayak bulatan begini, ada yang kemudian untuk menghubungkan itu ya, untuk menghubungkan itu kita pakai tanda panah ya. Tanda panah yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B. Untuk diagram panah paham? Paham. Paham? Pak, paham. Oke, jadi di situ kan ada istilah-istilah yang harus kalian ingat. Yang pertama itu domain. Domain atau daerah asal itu bukan daerah awal, daerah asal. Daerah asal itu adalah semua anggota himpunan A ya. Ya, daerah asalnya itu berarti Jakarta, Kuala Lumpur, Manila ya. Itu disebut daerah asal. Atau kalau dalam matematika istilahnya adalah domain. Ya, domain. Kemudian ada daerah kawan. Daerah kawan itu yang ada di himpunan B. Jadi Malaysia, Indonesia, Filipina. Ya. Ini sebentar kalau Pak mau Oke. Ini kalau Pak sebentar Pak buka dulu Jamboardnya.
Yang belum absen silahkan absen dulu. Yang belum tulis nama. Oke, sebentar. Oke, sudah kelihatan? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Oke. Pak. Oke, jadi misalkan tadi kita mau buat dia punya ini ya. Oke. Kita mau buat sebentar. Oke. Kelihatan ininya? Gambarnya? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Oke. Jadi misalkan tadi ya, misalkan ini ada Jakarta, Indonesia, kemudian ya, ada Malaysia, kemudian ada Filipina ya, Filipina ya. Filipina di sini. Oke. Kemudian di sini ada Kuala Lumpur. Kemudian Kuala Lumpur. Kemudian ada Kemudian ada Jakarta. Kemudian ada Manila, ya. Manila. Oke. Ini ada himpunan A, kemudian himpunan B. Jadi bentuknya itu seharusnya dia begini ya, himpunan A, himpunan B. Kemudian di sini biasanya ada garis yang menghubungkan seperti itu ya. Untuk diagram panahnya. Kalau tadi Pak lupa di slide. Terus di atasnya kalian tulis dia punya relasi ya. Jadi ibu kota dari ya. Misalkan ibu kota dari itu kalian taruh di sini ya. Kemudian di sini ada titik-titiknya kayak tadi sini. Sini juga titik. Di sini juga titik. Di sini titik. Kemudian di sini juga titik. Kemudian tinggal kita hubungkan. Indonesia ibu kota dari Jakarta. Oke. Malaysia ibu kota dari Kuala Lumpur. Oke. Filipina ibu kota dari Manila. Oke. Oh, ini tadi terbalik kayaknya. Sorry. Oke, ini seharusnya di situ Kuala Lumpur di sini. Ya. Itu, kemudian Indonesia di sini. Jakarta, Indonesia. Ini. Oke, sampai situ paham?
Paham, Pak. Paham. Paham? Paham, Oke. Pak. Oke, itu namanya diagram panah ya, diagram panah. Nah, tadi ada istilah-istilah, ada yang namanya domain. Domain itu adalah daerah asal. Misalkan kalau ada soal domain dari diagram panah itu yang mana, ya? Jadi domainnya itu ada yang di himpunan A. Jadi domainnya adalah Jakarta, Kuala Lumpur, dan Manila, misalkan ya. Itu domainnya, ya. Misalkan. Nah, kemudian ada juga yang namanya kodomain. Kodomain itu adalah daerah kawan. Daerah kawan, ya. Daerah kawan. Daerah kawan. Maka di situ daerah kawannya yang mana? Kira-kira yang mana? Malaysia, Indonesia, Filipina. Oke, semua yang ada di himpunan B ya, Malaysia, Indo dengan Filipina. Filipina. Oke, itu namanya adalah kodomain atau daerah kawan. Kemudian ada satu, yaitu range. Range itu adalah daerah hasil, ya. Daerah hasil. Bukan rang ya, tapi range. Daerah hasil di situ, ingat ya, daerah hasil itu adalah semua anggota himpunan B yang terkena tanda panah, ya. Jadi bisa kita tulis karena anggota himpunan B itu Malaysia, Indonesia, Indo dengan Filipina. Karena ketiga-tiganya itu terkena tanda panah. Ya. Ya. Jadi range itu adalah anggota di himpunan B yang terkena tanda panah. Sampai sini paham? Paham, Pak. Oke, misalkan kita buat lagi ini. Pak. Oh my God. Oke, masih kelihatan? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kelihatan, Pak. Akan di sini kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Maaf ya, Pak. tadi ada yang buat telepon, jadi jaringannya hilang. Misalkan ini himpunan A, ini himpunan B ya. Nah, misalkan Pak mau kasih relasinya di sini adalah kurang dari. Ya, kurang dari. Kira-kira tanda panahnya seperti apa? 2. Kita lihat dulu 2 ya. 2 itu kurang dari apa di situ? Kira-kira pasangannya. Suaranya Pak kedengaran? Kedengaran, Pak. Oke, jadi 2 itu kurang dari mana? Kedengaran, Pak. Kurang dari 3, Pak. Oke, mantap. 2 kurang dari 3, kita buat lagi di sini. Selain kurang dari 3, kurang dari apa lagi itu 2?
Kurang dari Oke, 6, Pak. mantap. Berarti kita buat lagi Satu, Pak. bercabang ya. Jadi 2 itu kurang dari 3 dan 2 itu juga kurang dari 6. Oke, kemudian 3. 3 kurang dari mana? 3 kurang dari mana? Kurang dari Kurang Oke, dari 3 6, itu Pak. kurang dari 6, Pak. Oke, berarti di sini lagi ya. Kemudian 5 kurang dari mana? Kurang dari 6, Kurang Pak. dari 6, Pak. Iya, Pak. 6. Oke, 5 kurang dari 6. Jadi bentuk diagram Kurang panahnya dari seperti 6. ini ya. Diagram panahnya seperti ini. Nah, misalkan kamu tanya domainnya apa saja? Atau daerah asalnya? 2, 3, 5. Oke, 2, 3, 5. Kemudian kodomainnya? 1, 3, 6. Oke, 1, 3, 6. Range-nya atau daerah hasil? 1, 3, 6. Ya, oke. Range-nya? 1, 3, 6. 1, 3, 6. Ada yang lain? Ada yang beda? 3, 6. Oke. Range-nya itu hanya 3 dan 6 ya. Kalau kodomain itu adalah 1, semua 3, anggota 6. himpunan B. Semua anggota himpunan B. Tetapi kalau range itu adalah, atau daerah hasil itu adalah anggota di himpunan B yang terkena tanda panah. Di situ kan 1 tidak kena tanda panah kan? Kalian bisa lihat? Iya, iya, Pak. Tidak bisa ya, tidak kena tanda panah ya. Bisa, Berarti Pak. 1 itu bukan range. Range-nya itu 3 dan 6. Paham? Paham, Pak. Paham. Oke. Paham. Paham? Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai situ? Mengenai diagram panah? Ada? Tidak. Tidak ada? Oke. Kita lanjut ya. Oke. Kenapa nggak bisa? WT. Oke, sebentar. Oke, kelihatan? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Ya. Jadi tadi kita sudah bahas. Jadi menyatakan suatu relasi yang pertama tadi kan diagram panah. Kalian sudah paham. Kita pakai cara yang kedua lagi. Cara kedua untuk menyatakan relasi itu adalah dengan himpunan pasangan berurutan. Jadi himpunan pasangan berurutan. Nah, tadi kan kita sudah lihat pasangan-pasangannya kan. Jadi gampang sekali untuk menentukan himpunan pasangan berurutan. Jadi himpunan pasangan berurutan dari himpunan A ke himpunan B adalah gitu ya. Caranya itu adalah buka kurung kurawal seperti itu. Kemudian dalam kurung Jakarta, koma Indonesia. Koma itu artinya yang menghubungkan ya. Jakarta, koma itu artinya ibu kota, relasinya. Jadi Jakarta, koma Indonesia, tutup kurung, koma Kuala Lumpur, koma Malaysia, tutup kurung, koma Manila, koma Filipina, tutup kurung kurawal. Bisa? Bisa, Pak. Bisa. Jadi gampang sekali ya. Gampang sekali untuk himpunan pasangan berurutan. Jadi tinggal kalian. Bisa, Pak. Oke. Sebentar. Sebentar ya. Kelihatan ini? Oh tidak. Kelihatan atau tidak? Tidak, Pak. Oke, sebentar ya. Tidak, Pak. Oke. Oke, kalau dari sini.
Kalau dari yang ini, kalau kita mau buat himpunan pasangan berurutannya bagaimana? Ya. Ada yang bisa? Oke, yang pertama 2 ya. 2 pasangan dengan apa tadi di situ? 2 pasangan Pak. dengan berarti 2,3. Sorry, 2,3. Tutup kurung, koma lagi. 2 pasangan lagi dengan apa? 6. Oke, 2,6. 6, Pak. Oke, kita bikin begitu ya, 2,6. Apalagi habis itu? Pak. Apalagi habis itu? 3. Berapa? 3,6. Oke, 3,6. Habis itu apa lagi? 5,6. 5,6. Oke. 5,6. 5,6. Habis itu selesai apa habis? Habis. Habis, oke. Jadi, himpunan pasangan berurutannya itu seperti itu. 2,3, 2,6, 3,6, 5,6. Paham? Paham, Pak. Paham? Jadi tinggal kalian pasang-pasangkan saja. Koma-komanya itu menghubungkan pasangannya. Saya rasa masih gampang. Himpunan pasangan berurutan. Oke, sebentar. Pak punya HP ini sudah laptopnya lalu teh. Oke, wait. Oke. Sudah masih kelihatan? Oke, jelas? Masih kelihatan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke, sebentar ya. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan. Oke, jadi himpunan pasangan berurutan sudah ya. Jadi tadi Kelihatan, sudah kita Pak. bahas diagram panah, kemudian himpunan pasangan berurutan. Nah, ada cara ketiga untuk menyajikan sebuah relasi dengan diagram Kartesius. Jadi minggu kemarin kita sudah belajar tentang koordinat Kartesius ya, jadi sama saja. Jadi diagram Kartesius itu bentuknya seperti ini. Ya, kita buat kayak kemarin ya. Nah, untuk yang di bawah itu kita tulis himpunan A. Kalau kemarin biasa di sumbu X ya, sumbu X itu kita masukkan A, kemudian sumbu Y kita masukkan B. Kemudian kita tuliskan himpunan A itu adalah Jakarta, Kuala Lumpur, Filipina, ya. Himpunan B itu, di situ yang himpunan A bukan Filipina ya, Pak salah tulis. Manila ya, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila. Himpunan B itu Filipina, Indonesia, Malaysia, ya. Caranya adalah lihat pasangannya saja. Jakarta pasangannya dengan apa? Indonesia. Oke, Indonesia. Jadi kita buat garis titik-titik kayak kemarin ya untuk menghubungkan titiknya. Seperti itu ya. Jangan lupa dipakai itu kan. Jadi Jakarta, ibu kotanya Indonesia. Kuala Lumpur, ibu kotanya Malaysia, Pak. Malaysia. Malaysia. Oke. Kemudian kita buat titik-titik kayak itu. Manila di situ bukan Filipina, Manila ibu kotanya Filipina. Malaysia. Oke.
Jadi diagram kartesiusnya itu seperti itu ya. Iya, Pak. Bisa? Bisa? Bisa. Bisa. Jadi nanti soalnya, kalau tadi kan ada soal untuk mencari domain, daerah kawan, daerah asal, daerah hasil di diagram panah ya. Bisa jadi nanti soalnya itu Bisa. himpunan pasangan berurutan atau diagram kartesius. Misalkan ada dikasih diagram kartesius, tentukan range dari diagram tersebut. Kan nggak bisa tahu, oh range-nya itu di himpunan B. Yang ada pasangannya berarti Filipina, Indonesia, Malaysia. Pokoknya range itu kalau kalian lihat yang ada pasangannya. Kalau tidak ada pasangannya, bukan range. Oke, ada yang mau ditanyakan? Paham? Udah paham, Pak. Paham? Oke. Yang lain bagaimana? Paham. Paham, Paham? Pak. Oke. Kalau paham, berarti sorry. Paham. Oke. Silakan dikerjakan yang ini. Dikerjakan sekarang. Misalkan himpunan A itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, himpunan B 2, 3, 4, 5. Di situ Pak sudah kasih relasinya. Relasinya itu adalah kurang dari ya. Nah, kalian buat himpunan itu ke dalam diagram panah, himpunan pasangan berurutan, diagram kartesius. Oke, dikerjakan sekarang kalau sudah angkat tangan. Pak kasih waktu. Silahkan. Mana? Sebentar ya, Pak cek dulu. Oh, kafe Pak. Kalau baru masuk tadi saya ke sekolah tidak lagi. Oke, nanti menyesuaikan al kafe. Nanti Pak bagikan videonya untuk di grup. Kalau ada yang sudah angkat tangan ya, kerjakan. Buat ke dalam diagram panah, himpunan pasangan berurutan. Siapa yang angkat tangan ini? Oh, belum ya? Silahkan dikerjakan dulu. Pak, ini dikumpulnya di mana? Di sini. Pak mau lihat kamu punya hasil. Sekarang ya, bukan nanti.
Pak ingatkan lagi yang belum kumpul tugas, silakan dikerjakan, dikumpul. Nanti kamu menyesal nanti kalau dekat ujian kamu kumpul. Silahkan dikerjakan. Ada yang sudah selesai diagram panahnya? Sudah selesai diagram panahnya belum?